sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan, terlebih-lebih pada masa-masa Advent yang ketiga di tengah-tengah kalender gereja kita. Kami, Pendeta Raharja sendiri menyapa kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Pengharapan kami, harapan kami, impian kami, semua kita jemaat Tuhan berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam keadaan damai sejahtera. Sebelum kita merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang baik di dalam Kristus yang merengkuh seluruh kerapuhan kami, izinkanlah Roh Kudus-Mu pada saat ini bekerja di antara kami, agar kami mengerti sedikit saja bagian dari firman Tuhan yang akan menolong kami, menapaki, menjejaki lorong-lorong Advent yang kami masuki sebelum kami menyambut hari Natal. Izinkan juga Roh Tuhan bekerja di antara kami ketika kami mencoba untuk mendekatkan diri kami melalui firman Tuhan kepadamu, agar senantiasa kami diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani proses-proses kehidupan ini. Demi Kristus yang hidup. Amin. Saudara kekasih Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Rekan-rekan dimanapun kita berada, jikalau rekan-rekan boleh membuka Alkitab, mari kita membuka bersama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan kepada kita sekalian 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-20. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Kami akan melanjutkan juga sampai pada ayat yang ke-22. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Tema yang kami usung bagi kita semua, terkhusus bagi kita rekan-rekan jemaat Tuhan yang ada di GBKP dan beberapa gereja di dalam lingkup komunitas UM, mengusung tema yang sama, yaitu menanti kedatangan Tuhan. Kami akan memulainya dengan mengusulkan tentang spiritualitas menanti atau teologi menanti, yang sebenarnya ini bisa kita temukan juga atau kita lihat juga dari berbagai artikel, termasuk juga dari channel YouTube yang lain. Sebenarnya hari-hari ini sedang berbicara dengan sangat gamblang, dengan sangat luar biasa tentang bagaimana sebenarnya kita berada pada masa-masa Advent ini. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Apa sebenarnya inti dari Advent itu sendiri yang harus kita rengkuh sebagai orang Kristen? Nah, saudara yang kasih Tuhan, menanti, berbicara tentang menanti, berbicara tentang waiting, berbicara tentang menunggu, sebenarnya ini menubuh, sebenarnya ini menyatu dengan diri kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang Kristen. Menanti sebenarnya tidak selamanya negatif, saudara kasih Tuhan. Kita berpikir kan karena begitu cepatnya perubahan zaman ini dan segala sesuatunya berada dalam kondisi yang serba instan, membuat kita kadang-kadang ketika kita berbicara menanti itu, ketika kita berbicara tentang menunggu itu benar-benar sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang kadang-kadang dalam imajinasi kita itu tidak ada begitu. Nah, namun ketika kita berbicara tentang spiritualitas menanti, maka sebenarnya kita sedang berbicara di dalamnya. Lambat itu bukan berarti tidak ada. Lambat itu bukan berarti belum. Lambat itu tidak sekedar tidak ada. Lambat itu berarti berisi muatan yang sangat sebenarnya luas sekali. Lambat itu, menanti itu memiliki muatan yang sangat lebih dalam dari sekedar waktu. Yaitu kita ada berada dalam situasi berharap. Isinya benar-benar penuh dengan konten berharap. Berharap berarti kita juga sedang berbicara tentang kekuatan. Tentang apa yang akan kita terima pada suatu saat nanti. Nah, seorang kasih Tuhan, Allah kita sesungguhnya adalah Allah yang menanti. Jikalau kita baca Alkitab kita secara keseluruhan, jikalau kita telisik lebih dalam sebenarnya, maka Allah kita adalah Allah yang menanti.
Maka spiritualitas menanti ini sebenarnya begitu sangat dekat dengan iman kita sebenarnya. Spiritualitas menunggu itu sebenarnya benar-benar dekat dengan diri kita sebagai orang percaya sebenarnya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menanti-nantikan kita datang kepadanya. Allah yang selalu menanti-nantikan bagaimana kita berbalik kepadanya, begitu. Dengan demikian, saudara kasih Tuhan, kita juga seharusnya adalah umat yang menanti. Sebagaimana Allah menanti kita, maka kita juga menanti bagaimana Allah. Bagaimana kita bersama-sama pada suatu saat bersama dengan Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita imani itu. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah, roh inilah yang sebenarnya perlu kita hidupi pada masa-masa Advent ini. Menanti adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Menunggu itu adalah masa di mana kita menanti bagaimana Allah benar-benar merengkuh kita dengan segala pengalaman kita sebagai manusia, begitu. Nah, maka yang perlu kita juga tangkap adalah dalam masa menanti itu ada begitu banyak hal yang terjadi. Tidak hanya sekedar menunggu begitu ya, tidak. Tapi ada ada ritme kehidupan di dalamnya, dan disitulah kita tahu bahwa Allah hadir di dalamnya dalam seluruh proses penantian itu. Nah, ini akan sangat menolong kita dalam memahami 1 Tesalonika yang memang penuh dengan roh menanti tadi, penuh dengan spirit menanti tadi, begitu. Isu yang sangat sentral dalam 1 Tesalonika, demikian juga dengan 2 Tesalonika, termasuk juga yang menjadi perikop kita tadi adalah isu bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita yang menjadi perikop kita tadi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, ketika kita berbicara tentang menanti, ketika kita berbicara tentang menunggu, apalagi berbicara tentang menunggu kedatangan Tuhan, maka sebenarnya ada dua hal setidaknya yang bisa kita tangkap apa yang terjadi pada umat Tuhan pada umumnya. Yang pertama, padam. Roh itu mulai padam. Semangat untuk menantikan Tuhan itu mulai padam. Ketika roh itu padam, maka hal yang lain yang pasti akan mengikuti adalah bagaimana kita menata kehidupan kita, yaitu tentunya etika hidup. Maka dikatakan di sini tadi adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Karena ketidakpastian kapan waktu, timing kedatangan Tuhan itu kerap dalam imajinasi orang-orang yang percaya itu seperti semangat itu padam begitu. Semangat itu seolah-olah tidak ada lagi. Karena ini jangan-jangan tidak ada begitu. Nah, yang kedua yang kita tangkap adalah bagaimana roh itu semakin kuat. Setiap kali kita mengingat bahwa Kristus itu akan datang, Kristus itu benar-benar memenuhi janjinya, maka kita semakin dikuatkan di situ. Itu yang dikatakan di sini adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, ini artinya sembari kita menanti kedatangan Tuhan, maka ada satu hal yang lain yang penting untuk kita ingat sebagai orang Kristen adalah memelihara pekerjaan roh itu. Dan kita tetap percaya bahwa pekerjaan roh itu dalam masa-masa menanti itu adalah satu bagian yang harus kita terus hidupi begitu. Kita masih percaya bahwa roh Allah itu bekerja dengan sangat sempurna di dalam diri kita dan gumul dan juang kita hari ini begitu. Nah, saudara kasih Tuhan, yang menarik adalah ketika kita berbicara tentang Minggu Advent ini, apalagi berbicara tentang menanti kedatangan Tuhan, ini begitu sangat kontekstual, ini begitu sangat cocok dengan diri kita pada hari ini, dengan pergumulan kita bersama-sama hari ini, yaitu tentang realitas COVID-19. Isu menanti itu begitu sangat jelas. Isu pergumulan itu begitu sangat jelas. Kapankah ini
kapankah ini selesai? Siapa yang akan menyelesaikan semuanya ini? Bagaimana proses ini akan selesai? Ini kan pergumulan-pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan pada masa-masa penantian ini. Kita semuanya terimbas secara langsung, tersentuh secara langsung oleh pergumulan COVID-19 ini. Beberapa di antara kita, saudara kasih Tuhan, harus kehilangan pekerjaan dan memulai lagi dari nol. Kita menata kembali, merengkuh kembali puing-puing yang sebenarnya tidak mudah untuk kita kumpulkan kembali. Siapa dan apa yang menjadi pengharapan kita pada titik itu? Begitu. Di sisi yang lain, beberapa di antara kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pada masa-masa yang berat ini, kita juga tidak bisa menunjukkan rasa hormat, penghormatan yang terakhir, sebagaimana kita orang karo, sebagaimana kita orang Kristen, seperti biasanya kita lakukan. Ini kan cukup berat bagi kita. Relasi kita dengan orang lain, kita dibatasi oleh ruang-ruang virtual, oleh layar-layar, handphone, Zoom, dan sebagainya. Yang kadang-kadang ini memang lumayan begitu, tapi sebenarnya sebagai makhluk yang relasional ini cukup berat bagi kita begitu. Nah, pada masa-masa ini, saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi kekuatan kita sebenarnya? Penantian itu sendiri. Penantian itu adalah kekuatan kita satu-satunya. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Menanti bagaimana Tuhan menyelesaikan semuanya ini. Menanti bagaimana Tuhan merengkuh kita dengan seluruh pengalaman pahit kita pada masa-masa sulit ini. Ketika kita mencoba menata kembali, sambil kita menangis, sambil kita meratap, sambil kita terus memperjuangkan iman kita menantikan Tuhan. Dan ini adalah esensi yang sebenarnya dari Minggu Advent. Inilah esensi dari menanti kedatangan Tuhan sebenarnya. Bahwa di mana kekuatan kita? Di penantian itu. Setiap kali kita mengingat Tuhan datang, kita menemukan kekuatan baru di dalamnya. Setiap kali kita mengingat Kristus pasti datang, kita dikuatkan. Ini juga yang menjadi kekuatan orang-orang di sepanjang sejarah gereja. Di sila jatuh bangun dalam pergumulan sejarah perkembangan gereja. Bagaimana orang-orang Kristen bertahan dalam seluruh pergumulannya. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Penantian akan kedatangan Tuhan. Eksisnya gereja sampai hari ini, kekuatannya di mana? Menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Maka yang perlu kita rengkuh sebagai pesan hari ini adalah kita akan tetap menemukan kekuatan ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita akan terus memiliki semangat untuk melanjutkan hidup, semangat untuk meniti kembali setelah pengalaman-pengalaman pahit kita, setelah kita mengingat betapa pentingnya menanti itu. Ingat, saudara kasih Tuhan, menanti itu tidak selamanya negatif. Menanti itu adalah bagian dari kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Selamat terus menantikan dan memelihara iman kita pada masa-masa Minggu Advent ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar banyak ya Tuhan dari spiritualitas menanti dari Tesalonika yang menolong kami. Bagaimana itu menjadi kekuatan orang-orang Kristen pada masa lalu. Kami berharap pada masa-masa sulit ini juga ini menjadi kekuatan kami. Kami terus memelihara iman dan memelihara kehidupan kami dalam terang kebaikan Tuhan. Kami dikuatkan, kami disemangati, kami terus ditopang. Ketika kami berharap, maka di situ juga kami menemukan kekuatan dari Tuhan. Doa kami ya Tuhan, demi Kristus yang hidup. Amin.